Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan pendidikan historis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Nurfalah dengan NIM 2308819 dari kelas 1C PGSD kelompok 8 mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Materi landasan pendidikan historis ini dibagi menjadi ke dalam beberapa topik, diantaranya yaitu 1. Pengertian landasan pendidikan historis, yang kedua, periode landasan pendidikan historis di Indonesia, yang ketiga, permasalahan dalam sejarah pendidikan, yang keempat, kontribusi landasan historis dalam humas pendidikan. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas pengertian landasan pendidikan historis. Pendidikan historis merupakan gabungan dari beberapa gagasan tentang konsep pendidikan dari masa ke masa, yang dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam pengembangan proses pendidikan. Hal ini mencakup mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya, dan perubahan sosial untuk dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum. Sekarang masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu mengenai periode landasan pendidikan historis di Indonesia. Yang pertama, ada masa periode Hindu-Buddha. Pada abad ke-5, agama dari Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui proses pendidikan dan melalui kegiatan kerajaan Indonesia. Di wilayah Kutai Kalimantan Timur, pendidikan yang terjadi pada masa itu adalah sistem asrama yang mewajibkan para guru dan muridnya untuk tinggal di kawasan khusus. Media yang digunakan dalam proses pembelajarannya yaitu menggunakan selembar daun lontar dan batu untuk menggantikan buku. Yang kedua, ada masa periode Islam, yaitu awalnya melalui ustazah-ustazah dan para kiai, para murid dapat belajar tasawuf, kitab-kitab klasik, ilmu hisab, dan ilmu perbintangan. Dengan berjalannya waktu, pendidikan yang ada di pesantren dikenal juga dengan sebutan madrasah. Sekarang ini pendidikan tidak hanya dilakukan di pesantren, tetapi bisa kita lakukan di mana saja, contohnya di masjid atau di pengajian, bahkan sekarang sudah ada sekolah-sekolah umum. Berikut ini ciri-ciri penyebaran agama Islam. Yang pertama, ada pendidikan bersifat informal. Yang kedua, ada pendidikan bersifat religius. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik antara kiai dan santri juga sopan santun. Yang keempat, hidup mandiri, disiplin, bekerja keras, dan sederhana. Yang kelima, setiap orang dapat mengikuti kegiatan pendidikan dimanapun itu. Yang ketiga, ada masa periode Nasrani, yaitu pendidikan pada masa Nasrani ini juga diikuti dengan masuknya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang dan mengajarkan agama Nasrani. Tujuan bangsa Portugis ini adalah untuk menguasai 3G, yaitu gold, glory, gospel di daerah-daerah strategis di Indonesia. Segala kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Portugis ini selalu melibatkan para pendakwah Katolik. Yaitu masuk ke masa periode yang keempat, yaitu mengenai periode penjajahan Portugis. Pada periode ini, bangsa Portugis memiliki keinginan untuk menguasai perdagangan juga perniagaan di timur barat menggunakan jalur laut. Pada masa ini, awal dibentuknya sekolah guru yaitu di daerah Ternate. Dalam pendidikannya, Portugis menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasainya, mengembangkan bahasa dan juga seni musik keroncong yang lebih khas ke Portugis. Yang kelima, ada masa periode penjajahan Spanyol, yaitu saat masa penjajahan kolonial Spanyol, pendidikan seluruhnya ada pada tangan gereja Katolik. Tujuannya mutlak diadakan pendidikan ini, yaitu untuk menekankan atau memaksa penduduk pribumi untuk menerima budaya Spanyol dan Katolik Roma. Yang keenam, ada masa periode penjajahan Inggris, yaitu pada awalnya pemerintahan Inggris tidak menganggap pentingnya pendidikan. Barulah pada abad ke-19 mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting. Mereka membangun sistem pendidikan yang didanai oleh pemerintah. Pendidikan yang diajarkan lebih terfokus pada pembelajaran menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi dalam kurikulumnya sangat terfokus terhadap nilai-nilai dan budaya Inggris.
Untuk yang ketujuh, yaitu ada masa periode penjajahan Belanda. Belanda sendiri mendirikan beberapa sekolah seperti sekolah tinggi kedokteran, sekolah teknik, dan lain-lain. Tetapi bangsa Belanda mendirikan sekolah dengan tujuan agar mencetak guru dari bangsa Indonesia yang nantinya dipandang rendah oleh bangsa Belanda itu sendiri. Karena bangsa Belanda keberatan jika harus membayar guru dari bangsa Belanda. Ada yang kedelapan, yaitu masa periode penjajahan Jepang. Jepang mendirikan sekolah bukan hanya untuk kalangan bangsawan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat. Oleh karenanya, Jepang memfasilitasi sekolah rakyat, yaitu sekolah Gakko, untuk pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan untuk guru. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibuat oleh Jepang sangat membuat rakyat Indonesia kesulitan dan juga menderita karena mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Dalam sistem pendidikan ini, Jepang lebih menjadikan rakyat Indonesia sebagai buruh, dan juga dalam kebijakannya Jepang ingin menghapuskan pelajaran agama Islam dan menggantikannya dengan pelajaran agama Shinto. Untuk yang kedelapan, yaitu ada masa awal kemerdekaan. Pada masa ini, yang menjadi fokus utama pendidikan saat ini bukanlah pendidikan itu sendiri, melainkan bagaimana mematapkan kemandirian yang telah dicapai dengan ikatan yang sangat kuat. Sistem pendidikan di Indonesia yang telah diganti dan dipersatukan oleh penjajah Jepang dan disempurnakan. Namun, implementasi atau penerapan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Belum tercapainya penerapan tersebut adalah sebuah fakta, bahwa banyak program pendidikan di berbagai daerah yang tidak dapat berjalan karena faktor keselamatan siswa. Sebagai contoh, misalnya banyak siswa yang menindaklanjuti dan mengerahkan tenaga dan berupaya memperkuat kemandiriannya sehingga tidak mampu bersekolah. Untuk yang kesembilan, yaitu masa Orde Lama. Sistem pendidikan Indonesia terdiri atas pendidikan rendah, menengah, dan tinggi, di mana pendidikan menekan untuk bisa membimbing siswanya menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan dasar keadilan sosial dan sekolah yang akan terbuka untuk setiap warga negaranya. Tujuannya sendiri adalah untuk membangun bangsa menjadi mandiri sehingga mampu menyelesaikan revolusinya baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada zaman ini, Indonesia sudah mampu mengirimkan guru ke negara tetangga, dan sudah banyak juga generasi muda yang bersekolah di luar negeri dengan tujuan agar saat mereka kembali ke Indonesia kelak dapat mengajarkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat tersebut. Yang ke-10 ada masa Orde Baru, yaitu sistem pendidikan pada masa ini cenderung berpusat dan terkendali secara ketat oleh pemerintah. Pendidikan pada masa Orde Baru menjadikan pemerintah sebagai pemegang otoritas terkuat dalam mengatur kurikulum, buku teks, dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Pada masa Orde Lama, mata pelajaran pendidikan agama ditetapkan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Inovasi-inovasi pendidikan banyak dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Fokus utama dalam sistem pendidikan ini di masa ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter, patriotisme, dan pengajaran ideologi Pancasila serta semangat kebangsaan. Untuk yang ke-11 ada masa reformasi, yaitu pendidikan di Indonesia pada masa reformasi mengalami perubahan yang signifikan. Munculnya undang-undang pendidikan yang baru dapat mengubah sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi, memberikan otonomi besar kepada lembaga pendidikan tingkat lokal. Selain itu, banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan, mengurangi disparitas antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta menekankan inklusivitas dan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta menekankan inklusivitas dan akses pendidikan bagi semua kalangan dengan mengadakan program wajib belajar 9 tahun. Sekarang akan masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu mengenai permasalahan dalam sejarah pendidikan. Pada tahap awal pendidikan, pendidikan dianggap sebagai alat pendidikan dan bukan sarana untuk mencapai makna pendidikan yang sebenarnya. Terkadang diartikan sebagai alat indoktrinasi terhadap masyarakat umum. Sistem pendidikan awal, pendidikan dilaksanakan secara diam-diam
di bawah pengawasan sistem politik dengan tingkat penyimpangan yang sangat tinggi dari tingkat lokal hingga nasional, bahkan lebih rendah lagi. Dampak negatif terhadap sistem pendidikan Indonesia sendiri yaitu di mana nilai dan karakter siswa dari sekolah tertentu akan menurun, seperti kemampuan mereka untuk menjadi profesionalitas akan melemah dan bukannya menguat. Situasi seperti ini kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa kecemasan yang muncul dan mengurangi kegembiraan para pendidik. Selain itu, akan membuat seseorang menjadi tidak berani mengambil keputusan dan tidak memiliki kemandirian juga menjadi salah satu hasil pendidikan seperti ini, karena dialaminya dengan sebuah rasa keterpaksaan. Pendidikan banyak digunakan di dalam dunia politik hari ini. Hal ini untuk diperoleh ketajaman. Artinya, pendidikan telah diintegrasikan ke dalam kompetisi politik. Pendidikan yang dulunya dijadikan sebagai pedoman untuk membantu membangun bangsa Indonesia, namun kini telah berkembang menjadi alat yang ampuh untuk membantu memajukan nilai-nilai partai politik atau kepentingan golongan tertentu. Kurangnya keseriusan pemerintah ke dalam dunia pendidikan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di Indonesia juga terjadi kesenjangan pendidikan dan kurangnya sarana. Inti permasalahan dari sistem pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa terhadap pendidikan Indonesia. Indonesia yang sudah mengalami pergantian presiden beserta perangkat pemerintahannya selama lebih dari 5 kali diharapkan bisa memberikan kebijakan tentang terbentuknya dunia pendidikan yang lebih maju. Sekarang akan masuk ke dalam topik yang terakhir atau topik keempat, yaitu mengenai kontribusi landasan historis dalam humas pendidikan. Sejarah pendidikan di masa lampau menjadi salah satu faktor untuk memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki saat ini juga merupakan hasil perkembangan pendidikan yang berkembang melalui sejarah pendidikan di masa lalu secara bertahap. Sehingga rangkaian sejarah pendidikan di masa lalu ini dapat memberikan kita gambaran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas negara ini dalam berbagai aspek, terutama di bidang pendidikan. Dengan demikian, mewarisi dan merefleksikan pengalaman di masa lalu menjadi suatu mediator dan pelindung peradaban dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.